Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Sekarang adalah malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2023. Nats yang kita ambil adalah nanti dari Matius 1 ayat 18 sampai 23. Sebelumnya itu Bapak-Bapak dan Ibu, pada malam Natal ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu para profesional dan juga para pimpinan perusahaan yang setia menemani kami di dalam kanal YouTube kami ini. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terpujilah namamu Tuhan karena Engkau telah beserta dengan kami hingga pada malam hari ini ya Tuhan, dalam malam Natal ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, pada malam ini ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah beserta dengan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, demikian juga ya Tuhan kami hendak memberikan firman-Mu ya Tuhan, berikanlah roh kudus-Mu ya Tuhan kepada kami, agar di malam Natal ini Tuhan, kami dapat memahami firman-Mu yang kudus ini Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nas yang kita ambil tadi yaitu adalah, nas kita ambil adalah dari Matius 1 ayat 18 hingga 23. Demikian bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak yang di dalam kandungannya adalah, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih di malam Natal ini, Bapak-Bapak sebagai profesional dan juga para pimpinan perusahaan, mungkin Bapak-Bapak di dalam 1 tahun sebelumnya ini, Bapak-Bapak sering membuat keputusan. Nah, pertanyaannya, di dalam membuat keputusan itu, apakah Bapak-Bapak dan Ibu selalu menghadirkan Tuhan di dalam pengambilan keputusan itu tersebut? Dan bagaimana, seberapa sensitif Bapak dan Ibu dalam menghadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak dan Ibu? Juga Bapak dan Ibu, apakah di dalam Natal ini sudah memiliki tujuan besar dalam rencana bisnis Bapak dan Ibu? Tentu sebagai para personal dan juga sebagai pimpinan perusahaan, kita pasti dihadapi berbagai banyak permasalahan dan juga berbagai eh, berbagai bentuk bagaimana kita kegalauan hati kita di dalam memberikan keputusan. Di Amsal 16 ayat 3 mengatakan demikian, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bapak-bapak dan Ibu sebagai profesional, di Matius 1 ayat 18 hingga 23 ini, yaitu adalah bagian dari Injil Matius, yang merupakan salah satu dari keempat Injil dalam Perjanjian Baru.
Ini juga di pasal ini mengisahkan tentang kelahiran Yesus Kristus dan memuat penggenapan nubuat Alkitab Perjanjian Lama mengenai Mesias yang akan datang. Dari Matius 1 ayat 18 hingga 23 ini, kita tahu bahwa Matius adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dia menulis Injil untuk jemaat Kristen, terutama orang Yahudi. Matius ditulis sekitar tahun 70 hingga 80 Masehi dan penulisnya dilatar belakangi oleh situasi dan kebutuhan masyarakat gereja pada masa itu. Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Tentu di dalam ini Matius ingin memiliki tujuan, yaitu adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan penggenapan nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Oleh karena itu, Matius secara khusus menyoroti peristiwa tentang kelahiran Yesus dan menghubungkannya dengan nubuat-nubuat yang ada. Di Matius ini, dengan jelas Matius mempertimbangkan adanya latar belakang budaya dan keyakinan orang Yahudi. Dan dia berusaha menjelaskan dan menghubungkan tindakan-tindakan dan peristiwa kehidupan Yesus dengan nubuat-nubuat yang telah diberikan kepada umat Israel. Matius juga berusaha menyajikan informasi dengan cara yang dapat mudah dipahami oleh pembaca, terutama orang Yahudi, yang mengerti dan menghargai nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Nah, penyampaian kelahiran Yesus di dalam Matius 1 ayat 18 hingga 23 ini memberikan gambaran yang jelas dan sederhana, memudahkan pembaca untuk memahami pesan teologis yang ingin disampaikan. Dan ini juga di Matius ini adalah adanya penggenapan nubuat, yaitu pasal ini merinci bagaimana kelahiran Yesus sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu di Yesaya 7 ayat 14. Hal ini menegaskan bahwa kelahiran Yesus adalah bagian dari rencana Allah yang telah diumumkan dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu, Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan, bagaimana Bapak dan Ibu sebagai melihat konteks ini, hal ini kita bisa lihat adanya penekanan tentang keajaiban kelahiran yang dapat mengilhami pemikiran kreatif dan inovatif di dunia bisnis. Dan juga mengingat bahwa terkadang keberhasilan yang luar biasa dapat menjadi suatu kejutan atau juga dengan cara yang tidak terduga. Juga Bapak dan Ibu kita bisa lihat ini adanya kehadiran Roh Kudus dan pembuatan nubuat menyoroti pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Sebagai pemimpin, kepemimpinan ini jujur dan berintegritas dapat memberikan dampak positif dan menginspirasi kepercayaan. Juga Bapak-bapak dan Ibu dapat membangun koneksi antara perubahan atau langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan dengan nilai-nilai yang besar dan tujuan perusahaan dapat memberikan arah dan makna yang lebih dalam. Juga kita tahu bahwa dengan mengingat nama Immanuel, artinya bahwa di sini bisa diartikan kepemimpinan yang efektif dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan berempati, memastikan bahwa karyawan merasa didukung dan tidak sendirian dalam perjalanan bisnis. Juga Bapak dan Ibu, saya lihat di sini adanya fokus pada pemenuhan nubuat yang dapat menyoroti pentingnya pemenuhan janji dan keandalan dalam bisnis yang dapat membangun reputasi yang kuat dan hubungan yang berkelanjutan. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan
kita bisa lihat bagaimana kita menerapkan Matius 1 ayat 18 hingga 23 dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu yang menjadi dapat pemimpin yang sukses, yaitu pemimpin yang sensitif terhadap Roh Kudus dan memiliki tujuan besar. Ada dua hal yang kita nanti pelajari di sini, yaitu satu adalah kepemimpinan yang sensitif terhadap Roh Kudus. Bagaimana nanti? Yang kedua, yaitu adalah pemenuhan janji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama ini adalah kepemimpinan yang sensitif terhadap Roh Kudus. Ini kita bisa ambil dari ayat 18 hingga 20. Di ayat 18 ini kita bisa lihat lagi, yaitu telusuri bahwa ketika itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan mereka sebelum itu mereka belum memiliki sebagai suami istri. Namun didapat bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, Maria mengandung anak dari Roh Kudus dan tapi mereka belum resmi menikah. Ini menunjukkan keilahian kelahiran Yesus dan pemenuhan nubuat Alkitab. Kelahiran Yesus Kristus diawali dengan kisah Maria dan Yusuf yang bertunangan. Maria mengandung dari Roh Kudus, menunjukkan bahwa kelahiran Yesus adalah kehendak ilahi dan perbuatan Roh Kudus, bukan hasil hubungan manusia. Ayat ini menggambarkan bahwa kelahiran Yesus Kristus bukanlah hasil hubungan manusiawi antara Maria dan Yusuf. Sebaliknya, kehamilan Maria adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Ini menegaskan sifat ilahi kelahiran Yesus, menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan, hal ini juga perlu disadari bahwa keberhasilan tidak selalu dapat diukur secara materi. Pekerjaan yang dilakukan dengan integritas, etika, dan nilai-nilai yang positif dapat menghasilkan dampak jangka panjang dan positif bagi organisasi Bapak dan Ibu. Juga Bapak-bapak dan Ibu sebagai profesional dapat menghadapi keputusan penting dalam bisnis. Penting untuk mengakui bahwa ada faktor-faktor di luar kendali kita. Mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan merencanakan dengan seksama adalah kunci, tetapi kita perlu mengakui adanya unsur-unsur tak terduga dan mengandalkan pemahaman dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Di ayat 19 ini kita tahu bahwa Yusuf suaminya karena dia adalah orang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama baiknya, bermaksud menceraikan Maria secara rahasia. Yusuf yang adalah orang yang benar dan adil di hadapan pada situasi yang sulit. Meskipun mereka belum menikah, Yusuf mencoba memperlakukan Maria dengan adil dan tidak ingin membebaninya dengan malu secara terbuka. Nah, di sini dilihat adalah bagaimana profil Yusuf, bagaimana sosok Yusuf. Yusuf itu adalah seorang yang benar dan tidak ingin mencemarkan nama Maria, meskipun mengetahui bahwa Maria sedang mengandung sebelum mereka menikah. Nah, meskipun awalnya berniat menceraikan Maria, Yusuf memiliki niat baik untuk melakukan itu dengan diam-diam tanpa mencoreng nama baiknya. Yusuf disebut sebagai orang yang adil. Ketika ia mempertimbangkan untuk menceraikan Maria dengan tindakan yang tidak penuh kebijaksanaan, yang penuh kebijaksanaan dan keadilan, meskipun dalam budaya pada waktu itu tindakan tersebut bisa dianggap sangat serius. Yusuf ingin melakukannya dengan cara yang penuh kasih dan rahasia. Di sini kita tahu bahwa sebagai pimpinan juga kita bisa menjaga integritas dan reputasi perusahaan dalam menghadapi tantangan. Keputusan-keputusan sulit harus diambil dengan bijak dan mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Di ayat 20 ini kita diajarkan bagaimana ketika itu tiba-tiba malaikat datang menghampiri Yusuf dan menampakkan diri dalam mimpinya, mengatakan demikian.
"Hai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus." Malaikat Tuhan memberitahu Yusuf bahwa kelahiran Yesus adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Dan Yusuf diminta tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf mempertimbangkan tindakannya, tapi Allah menyampaikan pesan melalui malaikat dalam mimpi. Malaikat menegaskan bahwa Maria hamil dari Roh Kudus, memberikan keyakinan kepada Yusuf bahwa kelahiran Yesus adalah mukjizat ilahi. Malaikat memberitahu Yusuf bahwa kehamilan Maria adalah perbuatan Roh Kudus. Yusuf didorong untuk tidak takut atau ragu-ragu dalam mengambil Maria sebagai istrinya. Karena anak yang dikandung oleh Maria memiliki asal-usul ilahi. Malaikat di sini memberikan pengertian bahwa kelahiran Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Nama Yesus sendiri memiliki makna penyelamat. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan, di sini kita bisa diajari untuk memahami pentingnya mendengarkan dan merespon bimbingan rohaniah. Kesadaran akan dimensi spiritual dan kepekaan terhadap nilai-nilai etika dapat membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Bapak-bapak juga sebagai profesional dapat memahami bahwa adanya visi dan tujuan yang jelas, yaitu supaya bapak-bapak dan ibu bisa menyelamatkan bisnis dari dosa-dosa seperti praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan lingkungan. Juga keputusan-keputusan penting dalam bisnis seringkali memerlukan pertimbangan dan kebijaksanaan ekstra. Sehingga bapak-bapak dan ibu mendengarkan saran dan mempertimbangkan pandangan yang mungkin datang dari sumber-sumber yang tidak terduga, dapat memberikan wawasan yang berharga. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan, bapak-bapak agar dapat menerapkan ayat-ayat tadi, itu adalah bapak-bapak perlu kepercayaan pada rencana Tuhan. Yaitu bapak-bapak diajarkan untuk memberikan dan memiliki kepercayaan pada rencana Tuhan. Seperti yang terlibat dalam sikap Yusuf. Meskipun situasi sulit, Yusuf bersedia mempercayai rencana Tuhan. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya integritas dan keadilan, yaitu adanya menekankan pentingnya integritas seperti yang dimiliki Yusuf yang tidak mau mencemarkan nama baiknya. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan diharapkan menjaga integritas dalam segala situasi, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya kehadiran Roh Kudus. Artinya di sini bapak-bapak diajarkan adanya konsep kehadiran Roh Kudus dalam pengambilan keputusan. Bapak-bapak sebagai pimpinan selalu diingatkan untuk senantiasa membimbing dan mengandalkan bimbingan Roh Kudus dalam menghadapi tantangan bisnis. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi dan bisnis, yaitu adanya peran penting rencana Tuhan. Yaitu contohnya Yusuf menerima petunjuk dari malaikat mengenai peran Yesus. Pemimpin bisnis perlu mengakui keberadaan rencana Tuhan dalam kehidupan Bapak dan Ibu dalam organisasi. Bapak dan Ibu juga perlu adanya keberanian dalam mengambil risiko. Di sini kita bisa lihat Yosef atau Yusuf memutuskan untuk tetap mempertahankan Maria meskipun kehamilannya karena dia tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Sebagai pimpinan perusahaan perlu memiliki keberanian untuk mengambil resiko dalam menghadapi situasi yang tidak biasa, asalkan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang benar. Bapak dan Ibu juga perlu adanya ketekunan dalam keadilan. Yaitu bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan dihimbau untuk menjunjung tinggi keadilan, ketekunan dalam menjaga nama baik,
dan integritas menjadi hal penting, menjadi nilai penting dalam menghadapi situasi yang kompleks. Bapak dan Ibu juga perlu adanya keteguhan dalam keputusan, yaitu Bapak dan Ibu perlu kesediaan untuk mempertimbangkan kembali keputusan, yaitu adalah tanda kepemimpinan yang bijaksana. Seorang pemimpin yang terbuka untuk mendengar dan memahami konteks dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Bapak dan Ibu juga perlu adanya kepemimpinan yang sensitif terhadap Roh Kudus. Artinya bahwa bapak-bapak sebagai profesional juga pimpinan memahami pentingnya mendengarkan dan merespon bimbingan rohaniah, kesadaran akan dimensi spiritual, dan kepekaan terhadap nilai-nilai etika dapat membantu mengambil keputusan Bapak dan Ibu yang menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu juga perlu adanya rencana Tuhan lebih besar dari rencana manusia. Yaitu kita bisa lihat Bapak-bapak dan Ibu perlu memahami bahwa terkadang rencana Tuhan dapat melebihi pemahaman dan perencanaan manusia. Dalam Yesaya 55 ayat 8 hingga 9 menyebutkan, sebab rancanganku bukalah rancanganmu, dan jalanmu bukalah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak-bapak dan Ibu sebagai profesional perlu juga adanya keadilan dan kasih dalam pengambilan keputusan. Yaitu bapak-bapak dan ibu perlu mengedepankan keadilan dan kasih dalam pengambilan keputusan. Seperti Yusuf dan yang adil dan ingin melindungi Maria. Di Mika 6 ayat 8 mengatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya kedudukan terhadap kehendak Tuhan. Bapak-bapak sebagai profesional perlu memiliki sikap rendah hati dan bersedia tunduk pada kehendak Tuhan dalam menghadapi tantangan atau keputusan yang penting. Di Yakobus 4 ayat 10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak-bapak profesional sebagai dan juga pimpinan perusahaan. Yang kedua adalah pemenuhan janji Tuhan. Kita bisa lihat di sini dari ayat 22 hingga 23. Ayat 22 hingga 23 ini adalah terjadi supaya genaplah firman yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Katanya, seorang darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Yaitu tadi mengacu kepada Yesaya 7 ayat 14, di mana kelahiran seorang anak perawan disebutkan dan namanya adalah Immanuel. Diartikan sebagai Allah menyertai kita. Ini menegaskan pemenuhan nubuat dalam kelahiran Yesus. Matius menunjuk pada nubuat dari Yesaya 7 ayat 14 ini, yaitu menyatakan bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Penamaannya sebagai Immanuel, yaitu menegaskan makna nubuat itu sendiri. Artinya Allah menyertai kita, menunjukkan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Di sini di ayat ini, malaikat menegaskan peristiwa ini dengan nubuat dari Alkitab di Yesaya 7 ayat 14 yang menyatakan bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel. Bapak-bapak sebagai profesional, bahwa kita tahu bahwa kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral
dan spiritual dapat memberikan dasar yang kokoh, yaitu menjaga janji, tanggung jawab, dan integritas sebagai kunci dalam kepemimpinan yang efektif. Juga bapak-bapak sebagai pimpinan perlu menyadari bahwa terkadang rencana dan peristiwa yang tidak terduga dapat menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. Ketika bapak-bapak memiliki visi yang sejalan dengan nilai-nilai positif, bapak dan ibu dapat yakin bahwa bapak dan ibu tidak sendirian dalam perjalanan bapak dan ibu. Bapak dan ibu sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan dimanapun berada malah hari ini untuk bisa menjalankan dari ayat tadi, bapak dan ibu perlu adanya pemenuhan nubuat dan ketaatan pada firman Tuhan. Artinya adalah tekankan pentingnya pemenuhan nubuat dan ketaatan pada firman Tuhan dalam aktivitas sehari-hari. Bapak-bapak sebagai profesional diingatkan bahwa setiap langkah Bapak dan Ibu dapat menjadi bagian dari pemenuhan rencana Tuhan. Bapak dan Ibu juga perlu adanya kepemimpinan yang melayani. Artinya adalah sebagai kepemimpin, adanya contoh kepemimpinan yang melayani. Yang kita bisa lihat contoh dari sikap Yusuf yang bersedia mengambil tanggung jawab meskipun tidak mudah. Pimpinan perusahaan diingatkan bahwa kepemimpinan yang melayani adalah landasan yang kokoh. Bapak-bapak dan ibu juga perlu menyadari adanya kehadiran Allah. Yaitu didorong, bapak-bapak didorong untuk selalu menyadari kehadiran Allah dalam hidup dan pekerjaan bapak dan ibu. Sebagai pimpinan perusahaan diingatkan untuk membuat keputusan dengan kesadaran dan kehadiran Allah yang menyertai bapak dan ibu. Juga bapak dan ibu perlu adanya ketekunan dan ketaatan terhadap tujuan bersama. Di sini bapak-bapak dan ibu diperlukan adanya ketekunan dan ketaatan terhadap tujuan bersama, yaitu sebagaimana ditekankan dalam pesan malaikat dapat menjadi panduan bagi pimpinan perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Bapak dan Ibu juga perlu memahami nilai-nilai spiritual dan warisan budaya. Di sini Bapak dan Ibu penting untuk memahami nilai-nilai spiritual dan warisan budaya seperti yang ditekankan melalui nubuat untuk memperkaya budaya perusahaan dan memandu pengambilan keputusan yang beretika. Bapak dan Ibu juga perlu menjalankan nilai-nilai keimanan dalam bisnis. Artinya di sini bahwa Bapak dan Ibu perlu mengaplikasikan nilai-nilai keimanan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian dalam praktik bisnis sehari-hari. Bapak dan Ibu juga perlu melihat keberhasilan dalam konteks yang lebih besar. Di sini Bapak dan Ibu memahami bahwa tindakan dan keputusan di dunia bisnis bisa memiliki dampak yang lebih besar dan dapat bersinergi dengan tujuan yang lebih tinggi. Bapak-bapak dan Ibu perlu juga adanya tujuan yang besar. Di sini Bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan perlu memiliki tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi atau perusahaan. Dengan adanya memiliki visi dan tujuan yang besar dapat memberikan makna dan inspirasi kepada tim. Dan juga Bapak dan Ibu perlu pemenuhan janji Tuhan. Di sini Bapak dan Ibu, Bapak-bapak sebagai perlu adanya kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual yang dapat memberikan dasar yang kokoh. Menjaga janji, tanggung jawab, dan integritas adalah kunci dalam kepemimpinan yang efektif. Bapak-bapak dan juga profesional perlu adanya penyelamatan dan arti nama. Di sini bapak-bapak sebagai profesional dapat mencari makna mendalam dalam pekerjaan bapak dan ibu, yaitu menyadari bahwa pelayanan dan dampak positif dapat diartikan sebagai bentuk penyelamatan bagi orang lain.
Di 1 Petrus 4 ayat 10 menyebutkan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak dan Ibu juga perlu pemenuhan nubuat, yaitu bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan dapat mempercayai dan mencari pemenuhan janji Tuhan dalam perjalanan perusahaan Bapak dan Ibu. Di Yeremia 29 ayat 11 menyebutkan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak-bapak sebagai proporsional dan juga sebagai pimpinan perusahaan, di Matius 1 ayat 18 hingga 23 ini, kita dapat sebagai membimbing para profesional dan juga pimpinan perusahaan untuk bertindak dengan etika, kebijaksanaan, tujuan yang jelas, dan keterbukaan terhadap rencana yang lebih besar. Dan juga di sini dapat bapak-bapak dan ibu dapat belajar untuk mempertimbangkan adanya keadilan, reputasi, dan juga nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan. Dan juga di Matius 1 ayat 18 hingga 23 ini, bapak-bapak sebagai proporsional dan juga pimpinan dapat menemukan inspirasi untuk membimbing perjalanan bapak dan ibu dengan keadilan, ketundukan pada kehendak Tuhan, dan mencari makna mendalam dalam pelayanan bapak dan ibu kepada orang lain. Dalam tema Advent yang minggu keempat ini, malam Natal ini, kita diingatkan bahwa kelahiran Yesus Kristus membawa kehadiran Allah yang menyertai kita dalam segala aspek kehidupan. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan, bahwa kami telah mengikuti firman-Mu itu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami selalu menyertai Engkau dalam keputusan-keputusan kami Tuhan, selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada hal-hal yang tidak mampu kami lakukan dengan pikiran kami sendiri. Ya Tuhan Bapa, terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.